Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Rencananya sih katanya ini hari Kamis Roy Suryo dan kawan-kawan akan diperiksa oleh Polda Metro. Nah, mungkin ya acara rakyat bersuara ini bagi Roy Suryo dan kawan-kawan ini akan menjadi salah satu yang terakhir ya, apabila pemeriksaan itu kemudian dilanjutkan dengan penangkapan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, tapi ya bisa terjadi, mudah-mudahan tidak. Nah, ada hal yang menarik biasa ya, mungkin kita akan merindukan ya perkataan Roy Suryo yang penuh dengan kontroversi ya, jangankan untuk termuls untuk para pembela Jokowi, untuk kita saja yang mempertanyakan masalah Jokowi ini, Pak Roy Suryo memang agak eksentrik dan agak kontroversial begitu. Nah, akan kita saksikan sekarang bagaimana Bung Aiman ini sepertinya agak tidak rela ya di dalam mewawancarai Roy Suryo pada saat ini. Jadi nadanya agak sedikit berbeda tuh. Mungkin menyadari ini bisa jadi salah satu dari acara terakhir ya yang disaksikan. Mudah-mudahan tidak. Sekali lagi kita saksikan saja apa yang mau dikatakan oleh Roy Suryo ini menanggapi statusnya sebagai tersangka ya. Ini status tersangka itu sepertinya akan lama sekali digaungkan karena bermasalah. Kita bukan kebetulan tatkala Roy Suryo pulang dari sini beberapa hari kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka. Itu bukan kebetulan itu ya. Kalau kita pada akhirnya tadi yang biasanya dicurigai itu penjahat ya, ini kok kita malah mencurigai polisi, kan jadi lucu. Ini ada apa sih? Beberapa kali kita berbicara tentang hal ini ya, supaya setidaknya tidak hilang dari akal komunal kita betapa sudah keluar dari jalur ya kepolisian yang ada sekarang. Kemarin saya lihat ada profesor siapa itu mengatakan sejak 2022 itu sudah keluar rel ya, apa yang namanya kejujuran itu sudah dihapus dari tribratanya kepolisian. Itu menyedihkan memang ya, dan yang kemudian itu tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Sama saja dengan urusan ijazah ini, pada akhirnya kan menutupi ya, ini ditutupi itu ditutupi, sama saja. Akar permasalahannya dijawab tidak curiosity, keingintahuan masyarakat itu terjawab tidak kecurigaan masyarakat itu terjawab tidak data-data yang sudah gamblang mengatakan bahwa wasit itu rugi itu pada akhirnya apakah terjawab atau tidak tetap saja. Jadi mau ditanggung jawab sama siapapun tetap substansi masalahnya tidak terjawab. Lah ini cover up permasalahan seperti ini kalau misalkan dibiarkan ya silahkan yang menikmati mereka saja negara Indonesia itu. Apa kebahagiaannya untuk masyarakat pada akhirnya dalam pengertian secara bernegara ya, bukan secara duit. Kalau secara duit mah ya kita gampang aja, punya proyek pemerintah udah selesai, kita nggak ngomong begitu selesai. Apakah kita mau jadi manusia seperti itu ya? Kan benar. Salah itu pada akhirnya ijazahnya Jokowi itu debatable karena Roy Suryo dan kawan-kawan tidak menuduh tanpa data ya. Itu datanya ada, harusnya dijawab, udah diselesaikan. Itu kan Jokowi mengatakan asli, Roy Suryo tidak, salah satunya pasti salah ini, salah satunya juga pasti benar karena kenyataannya tidak mungkin dua-duanya kosong. Itu kalau kata mantik apa, maniul jam'i wal khulwi, kenyataannya tidak mungkin kosong dari salah satu dua kebenaran ini. Imma Jokowi itu ijazahnya apa, asli atau tidak asli vis a vis palsu. Nah, kalau sudah seperti itu berarti harus dibuktikan gitu. Nah, tatkala ini dipermasalahkan, apakah Indonesia ini hukumnya primitif sampai tidak ada lembaga yang bisa menyelesaikan permasalahan itu? Ada lembaganya. Kemarin dikatakan diantaranya apa, PT UN. Kalau misalkan memang belum daluarsa begitu, ada persidangannya sendiri atau ke DPR. Nah, ini kan permasalahannya si Jokowinya ini mau nggak menunjukkan ijazahnya, nggak mau. Nah, di situ itulah permasalahannya. Pada akhirnya yang diteliti oleh Roy Suryo apa? Data yang ada di web. Itu substansi permasalahannya. Apakah ini selesai dengan Roy Suryo itu ditahan? Tidak selesai. Nggak akan selesai. Ya ini permasalahannya di situ. Ya, kalian nggak tahu malu aja sudah. Jokowinya nggak tahu malu, yang dukungnya nggak tahu malu sudah. Pada akhirnya begitu. Hilang urat malunya. Ya tadinya saya kira Polda Metro itu tidak akan sedungu itu untuk mentersangkakan Roy Suryo sebagaimana memang disangkakan oleh Roy Suryo, karena ini memang
penelitian. Nah tapi ternyata mereka udah nggak tahu malu, udah nggak mau tahu begitu, udah pokoknya tersangkakan selesai. Ya wong kita yang punya kuasa kok, begitulah kira-kiranya. Lah masyarakat juga bisa jadi apa? Nggak bisa ngapa-ngapain. Buktinya apa tuh bikin malu dan seharusnya mereka itu merasa malu? Perkataan para ahli, berapa profesor tuh yang mencibir kelakuannya Polda Metro itu gara-gara memtersangkakan Roy Suryo. Ya terus kita mau apa? Kita kan cuma bisa komentar gitu. Kita mau apa? Nggak bisa ngapa-ngapain. Kesel, iya. Kesel ya, coba deh silahkan. Yang punya kuenya Jokowi ya silahkan. Atau memang yang secara sukarela suka cinta mati sama Jokowi ya silahkan. Itu urusan kalian lah pada akhirnya. Inilah dunia begitu ya. Rasakan saja kalau suatu saat ada Raddul Mazolim itu, dikembalikan perkara-perkara yang dizolimi, ya tinggal lihat saja waktunya. Ya semuanya akan datang. Tidak di dunia, di akhirat. Selesai kalau kita mau begitu. Cuman ya mudah-mudahan kan bisa diselesaikan di dunia, karena dunia itu sekali lagi mazra'atul akhirah. Dia adalah ladangnya bagi akhirat. Kalau dunianya bagus, biasanya lebih mudah untuk menggapai akhirat yang bagus begitu. Nah sekarang kita dicegat dari itu, nggak bisa. Cuman yang dekat sama circle pemerintahan lah yang akan mendapatkan keuntungan atau rasa kepuasan di dalam bernegara di Indonesia ini. Yang tidak, mana keadilan? Tidak ada. Permasalahan seperti ini pun sudah tidak tahu malu ya di hadapan publik berkata demikian dan demikian. So kita mau ngapain? Publik ya, kalau ruang publik itu ya diisilah dengan perkara-perkara seperti ini. Salah satunya untuk penekanan, jadi supaya orang yang ada di dalam circle rezim itu juga tidak merasa di atas angin begitu. Harus ada. Kalau dari segi politik yang namanya oposisi itu harus ada di dalam nanti penentangan kebijakan-kebijakan politik, karena setiap kebijakan politik itu dia pasti menguntungkan satu pihak, merugikan pihak yang lain. Nah oposisi ini dia harus senantiasa melihat sisi negatif dari kebijakan itu dari segi siapa? Dari segi oposisi di dalam partai politik, misalkan politik praktis. Nah kalau di dalam ruang publik juga harus ada, setidaknya begitu dialektika ini harus ada, karena kalau tidak bukan demokrasi lagi namanya, sesuatu yang lain sudah begitu. Jadi simpan saja itunya. Enggak, mumpung masih bisa begitu Pak Roy Suryo, ya sudah beberkan saja data-datanya. Dan kalau Anda memang tidak takut begitu ya untuk diperkarakan sama orang-orang zalim itu, kalau takut untuk diperkarakan ya berhenti, ya nggak apa-apa berhenti juga begitu. Memangnya masalah Jokowi selesai di situ? Enggak juga, Pak Bonan tua mempermasalahkan. Kemudian Wus memang sudah tidak bermasalah sekarang, bukan substansi masalahnya tidak diurus, tapi Pak Prabowo dengan seenaknya mengatakan itu tanggung jawab saya. Oke, kita juga sudah punya penilaian kalau sekarang. Oh begitu, ya sudah mainnya begitu berarti selesai. Apakah selesai masalah di situ Jokowi itu? Kagak. Besok lusa liatin bakal keluar lagi tuh masalahnya Jokowi itu. Kenapa? Karena terlalu banyak sampai nanti di intinya apa? KM 50. Udah nggak apa-apa, sok ini keluarin aja tuh, habisin aja semuanya, nggak apa-apa. Itu kayak KM50 tuh kayak yang bakal jadi pamungkas itu kayak ujungnya. Kenapa? Karena substansi masalahnya tidak pernah dibahas oleh pihak yang tertuduh, nggak pernah. Dituduhnya itu ijazah Jokowi palsu, pembuktiannya dipidanakan, kan lucu. Kalau memang betul asli ya tunjukkan, kan itu. Jadi gimana ya cara kalau di dalam berdebat itu ya apa cara mengcounter sebuah tuduhan ya yang make sense di dalam dialektika itu. Tatkala datang sebuah tuduhan, maka hilangkanlah tuduhan itu dengan penghilangan yang jelas, langsung ke inti masalahnya. Kamu dituduh misalkan ya apa kayak kemarin itu boti, kamu dituduh boti, ya buktikan bahwa kamu itu kalau ngelihat cewek suka gitu ya. Buktikan tuh kamu punya pacar, kamu punya istri, kamu punya anak, buktikan, kan begitu. Bukan dituduh langsung dipenjarakan misalkan. Itu mah tidak menjawab permasalahan. Ya, kamu dituduh koruptor misalkan, dan kamu bukan koruptor, tuh keluarin aja rekening banknya. Ini mana korupsinya? Ya, laporkan kekayaannya itu, keuangannya laporkan. Kan selesai itu untuk mendiamkan. Setelah itu kalau misalkan masih ada dendam di hati, silahkan dipidanakan karena permasalahannya sudah selesai. Ini dituduh ijazahnya palsu, malah dipenjarakan. Ada apa itu? Ini secara dialektika berpikir memang nggak bisa. Makanya kalau dikatakan oleh beberapa pemikir begitu ya, di antaranya siapa yang dari UI Watch itu yang mengatakan bahwa Jokowi ini ya, pola pikirnya pola pikir apa ini? Pola pikir level 3. Ya level 3 itu rendah, bukan level yang tinggi itu. Tidak bisa berpikir, ya pasti main kekuasaan aja, main kekuasaan begitu. Sama sekarang kayak Pak Prabowo dalam menghadapi permasalahan WUS itu,
Mana dialektikanya? Nggak ada. Pakai kekuasaan aja saya ambil begitu. Mau begitu Indonesia itu? Ya silahkan. Ya Indonesia milik kalian itu. Silahkan, Bos. Bawa. Itu jadi kalau polisi menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka, berarti kan dalam posisi polisi Roy Suryo ini sudah salah. Yang mana mengatakan Jokowi ini ijazahnya asli, secara apa? Konsekuensi dari perkataan mereka. Ini kan tidak boleh, bukan ranahnya polisi. Dalam pengertian seharusnya polisi ini tidak menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dulu sebelum Jokowi membuktikan keaslian ijazahnya di hadapan hakim, dalam hal ini bukan dalam persidangan yang dilaporkan oleh Jokowi. Begitu. Berarti kan si polisi di sini sudah memihak, begitu, sudah menentukan wajahnya itu nying harupna ka mana eta beungeut, begitu. Udah udah ditentukan, dan itu tidak tahu malu. Ya, polisi itu milik rakyat, ya. Asli itu siapa? Adalah hakim. Pertanyaannya sekarang begini, apakah persidangan yang akan dihadapi Roy Suryo sekarang itu persidangan mengenai keaslian ijazah Jokowi? Bukan kan? Itu pencemaran nama baik, sudah dijadikan sebagai tersangka dengan pasal berlapis. Nah, permasalahannya sok tanyain sama orang ini siapa namanya. Kalau dia memang pikirannya ajak begitu ya. Apabila yang berhak mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini asli adalah hakim dan dia setuju, apakah dia akan setuju tatkala kepolisian memutuskan Roy Suryo ini sebagai tersangka begitu? Atas tuduhan pencemaran nama baik karena menyebutkan ijazah Jokowi palsu. Di mana konsekuensi berpikirnya itu? Di mana konsistensinya? Bohong itu sudah dipinta di dalam beberapa kita kesal juga ya dengarnya. Ini apa ya? Mereka itu delusional begitu. Asal Jokowi yang ngomong pastinya begitu. Meskipun kenyataannya nampaknya tidak begitu. Jokowi itu mengatakan mau membawa ijazah itu sebelum kemarin dipinta untuk membawa ijazah di pengadilan. Kemarin sudah dipinta pun Jokowi nggak datang. Itu berarti perkataannya sudah tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya sudah demikian adanya, berarti dipinta oleh persidangan tidak memberikan. Tapi gara-gara Jokowi mengatakan akan memberikan, itu mah tetap ngomongnya akan mengeluarkan. Udah jelas gak dikeluarin itu ijazah. Dari SD sampai SMA. Yang ditanyainnya aja UGM gitu, satu aja. Itu kan yang dipermasalahkan juga penetapan tersangkanya, itu pun dipermasalahkan. Itu yang diperbincangkan sekarang Pak Semar yang bukan Wayang. Ya, itu kan yang dipermasalahkan sekarang. Bagaimana proses penetapan tersangkanya Roy Suryo ini? Kemarin tidak ada proses penetapannya, itu kan para termul itu sampai ada yang mau demo dan segala macam tuh mendesak supaya Polda Metro segera menetapkan tersangka. Sekarang sudah ditetapkan tersangka, permasalahannya kepada bagaimana proses penetapan tersangkanya ini. Itu ruang publik tuh supaya ada tekanan kepada orang-orang yang memang memiliki kekuasaan. Ya demikianlah ya. Ya mudah-mudahan orang-orang yang menzolimi Pak Roy Suryo ini, karena dalam pandangan saya Pak Roy Suryo ini tidak ada bukan tidak ada kesalahan ya, tapi dari segi ingin membuka kebenaran, ini memang membuka kebenaran begitu. Nah, orang-orang yang zolim kepada Pak Roy Suryo ini mudah-mudahan disegerakan disiksanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia daripada nanti di akhirat begitu ya. Mudah-mudahan demikian. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.